Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Yang kami hormati pimpinan pesantren Tahfizus Anak Al-Azkar sekaligus sebagai pendiri, Ustaz Kiai Haji Abdul Aziz Mudakir. Yang kami hormati Ustaz Iqbal sebagai direktur atau mudir pesantren Tahfizus Anak Al-Azkar. Kemudian para pengurus yang lainnya yang tidak sebutkan satu persatu karena terlalu ini banyak nanti kepanasan gitu. Tapi tidak mengurangi kemuliaan atau penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Para asatid dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang pertama saya terlambat. Mohon maaf sekali lagi ya. Karena tadi niatnya sih mau di awal tapi kebetulan ada kesalahan teknis. Saya nggak bisa mandi karena airnya tadi mesinnya rusak. Baru setelah jam 7-an bisa dipakai. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya Ustaz tidak bisa memberikan banyak tausiah nasihat karena mungkin tadi sudah disampaikan banyak oleh kiai kita yaitu Kiai Haji Abdul Aziz Mudakir. Hanya sedikit saja perlu kita ketahui para santri semuanya, hari santri ini merupakan berkah bagi kita semuanya, orang muslim atau bahasa Indonesia yang muslim. Karena apa? Karena ada satu hari yang dinamakan dengan hari santri nasional. Hari santri nasional ini berkah bagi kita semuanya ya. Sebetulnya keinginan untuk menjadikan satu hari sebagai hari santri nasional itu sudah sejak dulu sebetulnya ya, tapi bisa tercapai pada tahun 2018 ya, 2018 betul, 2018 ya. Dulu waktu tahun 1980-an itu pernah kita mengajukan agar ada hari pesantren atau hari santri gitu, tahun 80-an ya, tahun 80-an diajukan terus, tapi ya ternyata tidak tercapai dan tercapai pada tahun 2018 ya, yang kebetulan presiden kita adalah Pak Jokowi ya, Pak Jokowi, dan diterima hari itu sebagai hari santri nasional pada tanggal berapa? 22 Oktober ya, 22 Oktober. 22 Oktober adalah merupakan hari santri. Dan sebetulnya kita ini sebagai santri atau pesantren ya, yang belajar di pesantren, bahwa pendidikan Indonesia yang asli ya, pendidikan Indonesia yang asli itu adalah pesantren sebetulnya ya. Pendidikan asli Indonesia adalah pesantren. Ya, sebetulnya semestinya sejak dulu yang namanya santri itu sudah dijadikan sebagai pendidik yang paling asli, paling orisinil di Indonesia. Ya. Itu pesantren. Cuman ketika zaman Belanda dulu, ya zaman Belanda itu mereka selalu berusaha agar pendidikan Indonesia itu bukan pendidikan pesantren. Maka dibentuklah yang disebut dengan sekolah seperti sekarang ini ya, sekolah gitu. Itu
alanya ala Belanda, ya, yang kemudian dijadikan sebagai pendidikan yang formal di Indonesia. Nah, itu apa? Sekolah itu, sekolah formal, ada SD, SMP, SMA, kemudian sampai universitas. Ya. Sebetulnya yang asli, ya, yang asli pendidikan Indonesia itu adalah pesantren. Oleh karena itu maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya anak-anakku sekalian, mulai dari Ustadz, ya, kemudian Ustadz Aziz, Kiai Haji Abdul Aziz, kemudian Ustadz Iqbal dan yang lainnya pernah mengenyam pesantren yang merupakan pendidikan yang paling orisinil di Indonesia. Dan sudah banyak sekali santri-santri keluaran dari berbagai macam pesantren di Indonesia yang menjadi pemimpin-pemimpin, bahkan sampai memimpin untuk apa? Untuk memerdekakan Republik Indonesia dengan perang, berjuang, ya. Hanya 3 negara yang merdekanya hasil dari perjuangan. Apa saja tuh? Negara mana aja? Indonesia, Aljazair, dan mana? Vietnam. Indonesia, Aljazair, dan Vietnam. 3 negara inilah yang terus berjuang untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan yang lainnya, kebanyakannya dikasih, ya, merdeka. Malaysia kasih oleh Inggris, kemudian Brunei kasih dari Inggris, Singapura, dan semuanya itu diberikan gitu. Kalau Indonesia, Aljazair, dan Vietnam adalah merupakan negara yang merdeka hasil dari betul-betul perjuangan, dan kebanyakan yang berjuang di Indonesia adalah santri-santri kita, ya, santri-santri, ya. Ya, santri-santri. Coba lihat, ya, coba lihat ketika Indonesia mau mau direbut lagi oleh sekutu, yaitu pada tanggal berapa? 10 November 1940 berapa? 48 ya. Itu orang Indonesia yang di Surabaya itu bisa mengalahkan seorang pemimpin perang yang luar biasa hebatnya, itu Jenderal Malabi. Dari mana? Dari Inggris. Ya, dikalahkan oleh siapa? Oleh para santri yang waktu itu, ya, ya, para santri. Nah, jadi ini diantaranya, salah satu diantaranya. Kemudian kalau kita lihat perjuangan dari mulai tahun 1500-an, 1600-an, ya, sampai 1900 itu rata-rata dipimpin oleh para pejuang-pejuang yang Muslim, yang santri, bahkan kakek, ya, kakek buyut Bap Ustadz, ya, kakek buyut Ustadz, sampai sekarang jenazahnya masih ada di mana? Luang Buaya. Jenazahnya masih ada di Sulawesi. Dari mana ya? Sulawesi. Ya, Sulawesi, ya. Siapa yang Sulawesi di sini? Ya, itu waktu itu beliau adalah pemimpin pesantren di Kuningan, ya. Karena melawan Belanda, akhirnya oleh Belanda dibuang ke Sulawesi, ya, bersama dengan para pejuang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, ya, Pangeran Diponegoro. Sampai sekarang jenazahnya masih di sana, ya. Itu selama berapa tahun? Ya, dari tahun 1830, ya, sampai merdeka masih di sana dan meninggal. Keburu meninggal di sana. Tuh. Jadi banyak sekali santri-santri yang berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia. Oleh karena itu sekarang kita sudah merdeka. Tinggal apa? Tinggal mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan apa? Oleh para santri, yaitu belajar terus, ya, yang banyak ilmunya. Di antaranya adalah, terutamanya adalah tahfidz dan yang lainnya, menjadi
hafidhoh Al-Quran dan juga yang punya wawasan yang luas, ya, wawasan yang luas. Kalau bisa nanti suatu saat, ya, tahun berapa di Indonesia yang jadi presiden adalah para hafid Al-Quran. Kamu semuanya yang akan menjadi, ya. Kemudian para menterinya juga begitu, ya. Para menteri adalah hafidhoh Al-Quran dari Al-Azka. Amin ya Rabbal. Amin. Allahu Akbar. Oh, tahlil. Kita mau tahlil. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan, ya, dengan adanya Hari Santri ini membangkitkan kembali para santri semuanya untuk terus belajar, mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, ya, menjadi hafid dan berilmu dengan ilmu yang lainnya, dan tidak lupa berakhlakul karimah, ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama menutup dengan doa, ya. Sebetulnya doanya tadi sudah. Doanya tinggal doa apa ini? Ala hadinna wa likulli nabiyin sallallahu hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Al-Azka kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan ini kita sudah punya gedung, sudah punya lahan, sudah punya sarana prasarana untuk pesantren Al-Azka ini, tapi kita juga masih terus berusaha untuk meluaskan, melebarkan, memperbesar, ya. Tidak ada yang bisa memperbesar, tidak ada yang bisa untuk memperluas pesantren ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita memohonnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tanpa doa dari kalian semuanya, maka mungkin akan kurang untuk kemajuannya. Oleh karena itu maka mohon pada anak-anak semuanya, mari kita doakan pesantren ini. Kita doakan pesantren ini, Al-Azka ini, mudah-mudahan terus semakin luas, semakin maju, semakin baik, semakin berkembang, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pesantren yang pelopor, ya, pelopor di wilayah kita, di Indonesia, dan semua untuk seluruh untuk seluruh tanah air Indonesia dan juga untuk dunia. Amin ya Rabbal alamin.